Front office, welcome to Royal Krakatau Hotel. Front office, welcome to Royal Krakatau Hotel. Kalau saya bilang housekeeping, bersih, kayak gaya nyapu. Bersih. Oke. Housekeeping, bersih. Housekeeping, bersih. Oke. Kalau saya bilang engineering, kerja lagi motor baut. House engineering, kerja. Engineering, kerja. Oke, kita mulai dari awal ya. Ingat semua ya. Gak usah banyak, 3 departemen aja dulu. Front office, front office, housekeeping, housekeeping, engineering, front office, engineering, housekeeping. Oke, kasih plus buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, langsung saja. Ini di depan ada. Jadi ceritanya gimana sih cara kita membuat tamu puas? Ini sih review aja ya, teman-teman. Ini udah senior semua nih Bu. Kelihatan Bu, rambutnya pada putih-putih Bu. Senior ya. Motivation to make customer satisfaction. Apa sih? Bagaimana caranya kita punya motivasi untuk memberikan customer itu puas ya. Siapa yang tahu ini pemain apa ya? Fast Furious ya, bukan face to face ya. Fast Furious. Kalau yang di depan nih sebagai apa tuh? Dia megang bedil tuh kayak Pak Haji kayaknya ya. Iya kayaknya mirip. Oh, siapa Pak Haji? Apa kayak Pak Rohani? Siapa namanya Pak Nana? Yang Triple X itu ya? Vin Diesel betul. Ini semua nggak ada yang kenal, pasti kenal gitu. Makanya kenapa kita harus mengenali dulu pekerjaan kita. Pak Wawan mau izin di public area. Dari rumah saya harus kenal dulu nih, saya mau ngapain nih nanti di sana. Oh ada wedding misalkan, ya kan? Oh ada wedding, berarti belum mulai. Kalau ada wedding, oh berarti ini ada dry garden misalkan. Nah itu harus apa yang harus dilakukan ya. Semuanya memiliki peran nih ya. Ibarat sebuah hotel yang ya diatur Bu Silvi. Semua memiliki peran nih. Sama dengan di Fast Furious. Siapa yang mengatur strategi? Siapa yang tim IT-nya? Ya kan? Siapa yang bagian driving-nya? Siapa yang bagian umpama dia menculiknya misalkan, itu sudah dibagi-bagi. Sama sebuah hotel juga, yang di front office-nya siapa, bagian bersihan kamar siapa, strategi, ketika AC-nya nggak dingin siapa, dan seterusnya. Ketika kebersihan harus menghubungi siapa. Next. Lama ya. Oke. Setengah jam. Jadi di motivasi itu kurang lebih komponennya antara lain ada recognition, pay and benefits, responsibility, advancement, job satisfaction sama strategi. Silakan next Pak Bagja. Oke. Nah strategi itu apa sih? Yang tadi saya bilang di awal, strategi adalah sebuah langkah. Plan of action design to achieve a particular goal. Jadi sebuah strategi yang kita desain untuk mencapai tujuannya apa sih? Contoh, Pak Haji tujuan bekerja apa ke sini? Cari duit, oke. Pak Hendar, tujuan kerjanya apa? Cari istri, oke. Maaf, belum jawab. Sama, cari istri, oh benar. Dua-duanya sama ya? Dua-duanya. Mohon maaf Bu Silvi. Pak Nanang tujuan kerja ke sini nyari apa? Cari nafkah ya. Itu tujuan individu. Tapi karena kita dibungkus dalam sebuah perusahaan, Royal Krakatau, tujuannya pasti satu, nggak mungkin beda-beda, ya nggak? Contoh di bulan tahun ini 2022 kita harus achieve budget berapa? Ada yang tahu? Target kita di 5,7 miliar ya Pak Bagjar ya. 5,7 itu harus diraih dalam 1 tahun, Januari sampai Desember.
Tujuannya apa? Bagiannya masing-masing. Kalau saya yang di depan, teman-teman ada yang di housekeeping, di engineering dan seterusnya. Tujuannya satu, mencapai 5,7 M. Next Pak Bahtiar. Oke, ketika datang di sebuah pekerjaan, itu kita harus mengenali tuh. Pada saat pagi hari ini, saya ketemu Pak Bahtiar tuh, dia lagi tangannya di belakang, lihat air mancur. Oh iya, ada yang mampet nggak ya? Nah, ketika melihat seseorang, saya kenal dong, ya kan? Ada kata-kata yang harus dikeluarkan. Good morning, Pak Bahtiar. Ya. Good morning, Pak Ivan. Nah, itu adalah ucapan sesuatu yang ketika kita disapa, menyebutin namanya. Nah, itu sesuatu yang wow. Ya, good work, kudos dan sebagainya. Banyak sih lain hal. Itu memotivasi kita bahwa, oh iya ya, di kantor saya ketemu Pak Haji, saya ketemu Pak Salman, saya ketemu Pak Juju. Itu membangkitkan motivasi kita juga salah satunya untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Next Pak Bahtiar. Benefit. Nah, nggak jauh-jauh sih. Benefitnya apa? Kalau kita di hotel, misalkan ada uang parkir ya, atau ada service charge benefitnya, ada bonus misalkan. Kemudian kita punya skill itu di sertifikat kompetensi itu kita di Pak Bahtiar? Kalau teman-teman yang berangkat tuh dikhususin lagi ya, dikhususkan lagi misalkan tadi banding, benchmarking, dapat rewards dan seterusnya. Table GM itu salah satunya benefitnya. Silakan next Pak Bahtiar. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Clear lah ya, gampang ini. Oke, yang berikutnya, you are always responsible for how you act. Ya, kamu itu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ya, Pak Haji. Pak Haji siap-siap nih bahwa Pak Haji yang tulisan tuh Pak Edan? Checklist. Pak Rohani bawa checklist. Room inspection, Pak Tono betul. Saya bertanggung jawab nih, saya di seksi apa? Misalkan di ground. Saya bertanggung jawab atas kebersihan, ya kan, mending anak buah, jam berapa harus selesai, jam berapa yang di make up, jam berapa yang harus di Hollywood atau di Jipper dan seterusnya. You are always responsible for how you act, no matter how you feel. Nggak peduli tuh kamu lagi sakit gigi misalkan, atau kamu lagi ya apapun lah, ya pokoknya harus bertanggung jawab di pekerjaannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya. Advancement is a holistic approach to how an organization position itself and engage with its external. Jadi bukan hanya duniawi saja. Kayak kemarin kita ada pengajian, ya kan? Pendekatannya juga ke holistik loh. Kita meminta, ya Allah mudah-mudahan berkah, ya kan? Bukan hanya duniawi, tapi pendekatannya juga ke holistic approach, a holistic approach to how an organization position itself and engage with its external. Ya, menurut Shelah Gastro, Executive Director. Jadi memang nggak melulu halus duniawi, kita juga harus berdoa, kita harus mendekati yang memberi rizki, yang memberi kita keberkahan. Kadang-kadang itu yang sering dilupakan. Oke, next. Oke, dalam sebuah survei job satisfaction, kepuasan dalam bekerja secara persentasi ada di 54% adalah alasan mengapa karyawan tetap bekerja di sini, di tempatnya lah masing-masing ya. I like the people I work with. Ini yang namanya memanusiakan manusia ya. Pak Pendi, wah Pak Bahtiar orangnya baik. Kalau udah dapat uang servis, wah ayo sini kita makan durian misalkan. I like the people I work with. Saya senang nih sama orang yang bekerja seperti begini. Nah itu 54%, dia pasti stay, nggak mungkin dia pindah, moving. Langsung saja ke yang paling kecil 32%. I have a good boss who watches out for me, ya. Nah ternyata dia punya bos yang selalu perhatiin dia aja, jadi nggak nyaman. Karena nggak nyaman, ya mungkin maksudnya baik sih. Cuma orang kan merasa kayak nggak dipercaya gitu. Ya, akhirnya dia nggak puas, pindah dia, ya. Mendingan saya punya bos yang royal, ya, servis cair, bonus cair, makan-makan, warung padang, seperti itu daripada saya diperhatiin, jadi curigain gitu lah, something like that lah.
Tapi ketika di tengah-tengah ini I make a good salary, ternyata berdasarkan survei, walaupun salary kita bagus, misalnya cukup, tapi ternyata tidak menjamin seseorang akan tetap bekerja di situ kalau dia selalu merasa dicurigai. Next, Pak Tiara. Oke sih, sudah selesai saja, nggak banyak-banyak. Ya, terima kasih. Sebetulnya Pak Aji itu mau bertanya. Boleh. Berhubung kuasanya Inggris, jadi nggak tahu. Ya udah. Mau dicatat dulu. Kalau kan saya pakai bahasa Indonesia juga tadi ya, Bu Silvi ya. Gitu. Ya. Tepuk salut. 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut aja 3 gelombang hari ini. Baru mau konsentrasi. Tutup. Tidak. Ya itu minimal 1 jam. Nanti udah dari saat gini-gini tentang di Petopang. Ya, yang penting kan semua 15 menit memahami. Iya betul Pak. Jadi Langsung ulang. Untuk terakhir kalinya kita akan mengisi dari lembar evaluasi. Jangan lupa absennya. Lalu lembar evaluasinya minta tolong diisi untuk trainer atau speakernya, nama Pak Ahmad Taufani, unit kerja di The Royal Hotel Krakatau, jabatannya front office manager. Untuk topiknya tadi itu Ulangi. customer satisfaction ya. Bisa dilihat lagi slide pertamanya Pak. Oh, udah dialihkan. Oke. Customer satisfaction ya. Customer satisfaction front office manager. Lalu untuk audiens atau evaluatornya itu nama bapak-bapak masing-masing, unit kerjanya juga sama, jabatannya, lalu uraian dari nomor 1 sampai dengan 9. Mohon diisi angka ya Pak, dari angka 1 sampai 100. Apabila istimewa atau A 91 sampai 100. Apabila kenapa? Topiknya customer satisfaction. Satisfaction ya. Udah dapat belum Pak? apaan tuh? Lembar evaluasi? Udah. Mana? Ini loh diisi. Oh, aku baca aja Bu. Isi ya. Ini rumah sakit ya? Kira-kira customer satisfaction. Ini nanti sesi kedua Pak. Oh, Oke? Customer satisfaction. Customer satisfaction. Minta tolong untuk daftar hadir keluarnya juga diisi ya. Kita 2 kali daftar hadir. masih Bu. Usaha bersih Bu maupun Tenang sih Pak, saya tunggu. Absen masuknya jangan lupa diisi. Ada nama, ada unit kerja, ada waktu kehadiran, ada tanda tangan. Kalau absensi keluarnya ada nama, ada unit kerja, ada waktu selesai, ada tanda tangan. Kira-kira dari lembar evaluasi ada yang mengerti? Udah. Kalau udah minta tolong dioper, dikumpulkan ya Pak. Kenapa? Yang ditulis angka ya Pak. Kalau mau ngasih nilai A berarti 91 sampai 100.
Apanya? Email kan bisa ke detect, Pak. Iya. Ah, bisa tuh, Pak. Bisa ke detect. Iya nih. Daftar hadir, keluarnya mana nih? Belum lagi jalan, Bu. Pusing malah. Di staples nih. Ntar ini. Ini sama. Ini sama, udah nih. Ini di sini. Ya, ini siapa nih? Topan. Ini masuk, keluarnya mana? Iya makanya saya bilang Ini masih jalan, Bu. Masih di situ. ada yang belum mengerti cara mengisi lembar evaluasi. Udah selesai lembar evaluasinya. Keluarnya mana tadi? Nanti kalau nggak ada saya nggak masukin poinnya ya. Ya udah, mulai. Ayo nih. Absen keluar belum? Belum keluar kita masih di dalam. Belum.